Izin Pak, punya saya belum isi KB4 lagi. 1, 2, 3 sekarang. KB4 ya. Ini kelas 4. 12 orang ini. Oke. Masih belum, Pak. Oke. Dalam proses. On proses. Dalam proses ya. Siapa yang menulis konsepnya lebih dari 3, boleh-boleh aja. Tetapi kontekstualisasinya juga lebih dari 3 dan juga untuk refleksinya. Jadi kalau 1 KB itu 3 kali 3 kali 3 ada 9. Kali 4 KB berarti ada 36. Nah, kalau 1 KB Bapak Ibu menulis 5 konsep, berarti 5 kali 5 kali 5, 15. 15 kali 4 berarti 60 hal yang ditulis. Kalau Bapak Ibu menulis 10 konsep, saya lebih senang gitu ya. Berarti ada 10 kali 10 kali 10, 30. Kali 4 berarti ada 120 tulisan dari seorang mahasiswa PPG. Nah, Bapak Ibu memilih yang 10 atau memilih yang 3? Yang 3. Ini sementara Kirain ada yang kurang pekerjaan, makanya saya membolehkan gitu. sambil menyelesaikan FPL juga. FPL belum selesai, Pak. Minimal lah kayaknya, Pak. Tidak apa-apa. 3 aja sendat-sendat sih, Pak. Bapak atau Ibu nih, Pak Musli Mega. Pak Musli, Pak. Pak Musli, oke. Meganya itu akunnya, Pak. Pak Musli, ya. Iya, Pak. Coba tunjukkan satu kontekstualisasi, Pak, yang Bapak Ibu Bapak pilih, atau konsep yang Bapak pilih apa itu? Oh, KB1, Pak ya? Ya, enggak apa-apa. KB1 saya memilih peranan konservatif, kreatif, dan peran kritis, Pak. Oke. Terus pelaksananya di sekolah Bapak seperti apa? Ini sudah kami laksanakan, Pak, terutama berkaitan dengan konservatif, Pak, peranan konservatif. Jadi di sana kami menyusun visi dan misi, Pak. Visi dan misi sekolah itu merujuk kepada kompetensi guru, Pak. Oke. Nah, itu intinya. Nah, kekuatannya apa, Pak? Kan jadi guru-guru rata-rata kualifikasi pendidikannya S1, Pak. Oke. Kelemahannya apa? Kelemahan, ini keterlibatan orang tua belum maksimal, Pak. Jadi orang tua berpikir ya, kalau sudah anak di sekolah menjadi tanggung jawab sekolah, Pak. Ya, ya bagus tuh Pak Musli. Jadi seperti itu. Berarti sepertiga sudah benar untuk KB1, ya. Kan ada 3. Gitu. Iya, Pak. Berarti nilainya baru 30, Pak, itu. Iya. Yang 2-nya sudah, Pak. Nah, yang kedua? Yang keduanya peran kreatif. Jadi di sini untuk capai peran kreatif ini SMP Negeri 1 Pinus Selatan menyusun KOSP, Pak. Kurikulum Operasional Pendidikan Satuan Pendidikan. Ya. Ini merujuk kepada peran guru, orang tua, dan juga komite sekolah, Pak. Terus kekuatannya, kelemahannya? Di sini kan peran orang tua ini menjadi kekuatannya juga melalui komite, Pak. Ya. Nah, hanya di sini ya lebih kelemahannya pada siswa, Pak. Karena siswa ini kadang-kadang kan datang ke sekolah karena mau ketemu kawannya, belajarnya masih rendah, Pak. Ya. Oke. 60. Yang ketiga? Yang ketiga lanjut, Pak ya. Ya. Ini berkait dengan peran kritis dan peranan evaluasi, Pak. Jadi untuk terselenggaranya program sekolah itu, guru melakukan komunitas belajar setiap hari Sabtu, Pak. Kami melakukan komunitas belajar untuk evaluasi dan peran kritis. Kemudian dalam 3 bulan sekali kami melakukan rapat dengan komite, Pak. Oke. Kekuatannya, kelemahannya? Kekuatannya di sini kami melakukan komunitas belajar, Kombel,
seminggu sekali Pak, setiap hari Sabtu setelah pulang sekolah jam 10. Lalu rapat dengan komite 3 bulan sekali. Lalu yang kelemahannya ya ini, tidak semua orang tua itu aktif untuk bila diundang untuk ikut kegiatan rapat di sekolah Pak. Terima Mudah kasih semuanya Pak. tuh Mas. Dicek lagi aja coba. Ya di diskusi ya. Ya gitu Mas. Ya. Betul. Ya. Itu Mas Bram, makasih. Ya. Iya. Ulangi Pak, ini Mas Bram telepon soalnya ini. Iya Pak. Baik Pak, berkaitan dengan peranan kritis dan evaluasi Pak. Jadi kami di sekolah itu ada program komunitas belajar, Kombel belajar itu evaluasi belajar itu setiap hari Sabtu Pak, seminggu sekali kami melaksanakan evaluasi Kombel. Lalu rapat dengan komite itu 3 bulan sekali kami laksanakan Pak. Ya. Lalu ada juga kunjungan pengawas, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali Pak. Itu kekuatan kami. Lalu kelemahannya Pak, ini kembali lagi kepada orang tua. Orang tua bila diundang untuk rapat komite itu tidak banyak yang mau hadir Pak. Jadi begitu Pak. Oh kelihatannya enggak ada yang kelemahannya guru itu enggak ada Pak? Iya. Mungkin itu yang harus saya tambahkan Pak. Kebetulan saya baru oret-oret nih Pak. Oh berarti nilainya belum 100 itu kalau seperti itu. Iya. Oh masih. Oh Pak, dari guru juga Pak ya? Siapa? Iya tuh ya, itu. Siapa? Guru ada juga Pak, ada yang karena kami yang jumlah guru di SMP itu 17 Pak, ada yang honor, ada yang aktif, ada yang tidak juga. Nah itu ada kelemahan di situ Pak. Ya, tetapi juga secara substansi apakah guru-guru tadi terlibat penuh pada kegiatan-kegiatan kurikulum sekolah apa tidak gitu Pak? Iya Pak, iya Pak. Nah. Oke, ini KB1 ya Pak ya? Iya, KB1 Pak. Ya, nilainya baru 80 karena masih ada yang kurang itu tadi Pak. Siapa? Oke. Siapa yang KB2 sudah selesai? Ini contoh KB1. Ya. Bapak Ibu. Seperti itu. Analisa KB2 sudah. Siapa ini Bu? Bu Wona, silakan Bu Wona. Ya, yang analisa KB2 sudah Pak. Silakan. Dibacakan. Konsepnya apa aja Bu? Bu Wona. Nah, sebentar. Apa aku mau ambil ini? Nah, kan saya keluarkan terus sebentar Pak. Sebentar ya Pak. Ya. Analisa KB2. Analisa KB2 konsepnya yang pertama meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan mengenai kualitas pendidikan yang akan dicapai. Oke, kontekstualisasinya? Kontekstualisasinya SDN 20 Tukuda sudah menjalankan peningkatan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan dengan adanya kegiatan seni seperti contohnya Pak yang sudah kami jalankan selama ini, di mana dalam kegiatan porseni itu ada perlombaan untuk peserta didik dan tentu jika peserta didik itu memperoleh prestasi yang bagus, maka nama baik sekolah juga nama baik guru akan harum di situ gitu loh Pak. Maksudnya seperti itu. Kekuatannya apa Bu? Boleh sih? Kekuatan dalam persaingan antar satuan pendidikan di SDN 20 Tukuda adalah bakat siswa semakin dipertajam, persatuan guru antar satuan pendidikan semakin kuat terbina, dan menjadi ajang untuk para juarawan yang akan diteruskan ke kabupaten bahkan ke provinsi. Kelemahannya?
Kelemahannya minimnya guru bidang studi hampir di semua jenjang pendidikan, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Nah, minimnya bidang studi maksudnya apa itu, Bu? Guru bidang studi contohnya guru khusus untuk matematika. Di SD itu, kalau di sini itu hampir-hampir untuk tingkat SD itu hampir nggak ada itu. Ya memang nggak ada, guru semuanya guru kelas, Bu, kalau di SD. Maka guru kelas itu harus menguasai segala-galanya. Bu. Ya. Dari A sampai Z, dari Z balik lagi ke A itu tugas guru kelas itu, Bu. Ya, bukan seperti itu, tetapi ya kelemahannya Bu Resi sebagai guru tidak menguasai semua bidang studi, misalnya begitu. Maka perlu belajar lagi untuk bidang studi apa tadi, atau mata pelajaran apa, memperkuat kompetensinya gitu, Bu. Ya, Pak. Ya, nomor 1 baru 30, nilainya enggak sampai 30 itu. Baru 20 karena masih terkendala refleksinya gitu, Bu. Diperbaiki ya, Bu, itu. Oke. Oh ya, Pak. Nah, seperti itu, ya. Mau lanjut atau sudah? Konsep yang kedua. Boleh, lanjut lagi, Pak, biar nanti kalau salah bisa diperbaiki. Oke. Konsep yang kedua. Konsep kedua tentang penggunaan tematik terpadu. Kontekstualisasinya, penggunaan tematik terpadu belum maksimal diterapkan di sekolah SDN 20 Tukuda. Hal ini karena banyak guru lebih mencintai budaya KTSP yang jelas dan terfokus pada satu mata pelajaran, tidak seperti pada tematik yang banyak membuat anak bingung dan guru kesulitan dalam hal penguasaan materi. Oke, kekuatannya? Kekuatannya dalam menggunakan tematik terpadu, jangkauan ilmu yang luas, kelemahan guru kurang menguasai materi sehingga tujuan pembelajaran kurang maksimal. Ini kelemahan. Ya. Berarti gurunya perlu belajar lagi itu, Bu. Oke, benar. 30 itu sudah yang nomor 2. Yang ketiga? Yang ketiga, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Kontekstualisasinya? Kontekstualisasinya di SDN 20 Tukuda, sistem penilaian otentik sudah diterapkan, namun belum maksimal. Hal ini karena banyak guru tidak diberi pembekalan tentang penilaian K13 sehingga guru tidak terlalu tahu dan gitu cara menilai K13 yang ada KI1, KI2, KI3, KI4-nya. Ya. Kurikulum berarti kelemahannya itu ya, Bu ya? Ya. Kekuatannya apa? Kekuatannya penilaian otentik. Penilaian menjadi jelas dengan adanya pembagian dari KI1, KI2, KI3 sampai KI4. Ya. Sementara kurikulum 2013 sudah ganti dengan kurikulum Merdeka. Ya. Yang kemarin belum paham, sekarang tidak paham lagi. Ibu ya? Iya, begitu. Ya, akibatnya selamanya tidak pernah paham. Begitu. Iya. Ya, kebetulan saya kan baru pindah di situ, Pak. Baru 1 tahun ini pindah ke SD yang ini. Jadi ini seperti cerita singkat gitu ya, Pak ya. Waktu baru datang saya kaget. Kalau panjang nanti dibuat novel, Bu. Ternyata baru datang mereka heran melihat penilaian punya saya yang pakai KI1, KI2, KI3, KI4 dengan setiap nilai yang kalau ada tiap hari saya masukkan. Ya. Lalu mereka heran. Saya tanya, punya kalian penilaiannya seperti apa? Ada yang tidak ada menunjukkan apa-apa, ada yang bilang punya saya hanya tulis buku seperti ini. Lalu habis itu ketika mau menghitung segala raport apa, mereka heran lagi lihat punya saya karena ada KI1, KI2, KI3. Itu KI1, KI2, KI3, KI4 itu kata mereka. Nah, makanya saya lalu mengambil inilah sebagai bahan dalam analisa ini. Oke. Tempat SD saya yang dulu memang
Mereka memang saya bekali dengan pengawas memang sering datang waktu di SDN 15. Ya, itu sudah benar dan itu nanti akan dilanjutkan di kurikulum Merdeka. Jadi tetap penilaiannya ada penilaian sikap atau penilaian profil pelajar Pancasilanya sebagai karakternya, penilaian pengetahuannya dan penilaian keterampilannya, tetapi memang di dalam rapotnya untuk kurikulum Merdeka menjadi satu, ya. Ibu, bedanya di situ. Sudah bagus Ibu, sudah menjalankannya seperti itu. Prinsip-prinsipnya. Nah ini yang nilainya tadi belum sampai 100 karena yang satu masih belum lengkap Bu itu tadi. Ya. Iya, ya. Ya diperbaiki. Yang ketiga sudah benar itu. Oke. Ya, Dan autentiknya dengan cerita singkatnya ditulis itu Bu. Oh ya ya. Ya itu cerita singkatnya ditulis. Itu menjadi faktanya di sekolah Bapak Ibu, di sekolah Ibu seperti apa tentang penilaian autentiknya. Ya. Ya, Oke. Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi ini yang KB2. KB3? KB3 lagi sedikit tadi. Siapa? Gantian Bu, selain Bu Reti. Siapa lagi? Selain Bu Resi. KB3 yang mau mencoba siapa? Yo. Yo. Loh. Kok enggak ada? Silakan. KB3. Ini putranya Pak Revin ini nyanyi terus ini Pak. Iya Pak, maaf. Silakan KB3 siapa? Loh. Oke. Pak Ransius Sutu ya. Silakan Pak. Baik, saya mencoba untuk KB3 nih. Iya, namanya belajar ya mencoba menjawab Pak gitu. Di mana? Tunggu saya cari lo di filenya lo. Jangan tersesat di rumahnya sendiri Pak. Cari file enggak ketemu gitu. KB3 ya. Baik, KB3 ini punya saya dibuat seperti ini. Ya. Tentukan 3 konsep yang sederhana dari materi KB3 ini. KB3 itu menjelaskan tentang model-model pembelajaran dari kurikulum 2013 dan abad 21. Saya ambil ada 3 prinsip, ada 3 konsep ini. Ya, satu aja dulu. Ya, yang pertama itu pendekatan saintifik. Oke. Kontekstualisasinya? Baik, saintifik ini adalah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran dilakukan secara ilmiah. Kemudian proses pembelajaran disepadankan dengan suatu proses ilmiah. Karena itu kurikulum 2013 mengamanatkan esensial pendekatan saintifik dalam pembelajaran atau model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah ilmu atau keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Itu menurut Kemendikbud tahun 2014. Oke, sekarang kontekstualisasinya Pak di sekolah Bapak. Kontekstualisasi dari beberapa konsep yang saya temukan di KB3 ini, misalnya model pembelajaran dalam kurikulum 2013 dan abad 21. Ini saya tidak pakai konsep, hanya saya mengkalimatkan seperti ini Pak. Yang pertama, saya merasa bahwa sangat terbantu dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran mengajar atau KBM di sekolah saya di SMP Negeri 1 Ella Hilir. Mengapa? Karena melalui modul ini saya diajak untuk banyak baca dan belajar apa saja hal-hal yang berkaitan
dalam kemajuan belajar khususnya guru dan peserta didik. Oke. Stop sampai itu, Pak. Ya. Ditambahkan, apakah sekolah Bapak atau Bapak sendiri sudah melaksanakan pembelajaran saintifik? Itu ditulis, Pak, ditambahkan di situ. Nah. Oke, ya. Lalu ada lagi tambahan ini nih, Pak. Hah? Ada lagi tambahan di konsep yang kedua nih, kontekstualitas ini. Nah, ini saya membuat kalimat seperti ini. Dan lebih menekankan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dipertegaskan dan menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan baik. Hanya ada juga kekurangan di sana sini pasti ada. Oke, stop. Oke, silakan Pak. Sudah dilaksanakan dengan baik. Buktinya ditambah itu, Pak. Di sekolah Bapak ditambah itu buktinya. Ya. Terbukti sekolah saya sudah menjalankan ini. Nah, itu ditambah tekstualisasinya gitu, Pak. Oke. Itu udah ada di tulisan saya tinggal membaca lanjut ini ada di sini, Pak. Oke, ya terus. Jadi sampai di mana tadi ya? Yang terpenting adalah usaha ya. Dengan menggunakan penekanan pada ilmu pengetahuan yang harus dipertegas. Dan menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan baik, hanya ada kekurangan sana sini, namun yang terpenting adalah usaha untuk berani melaksanakan demi perkembangan pendidikan siswa-siswi atau guru dan juga masyarakat dapat dengan baik dan lebih tuntas sesuai dengan visi misi sekolah dan harapan masyarakat, terutama Bapak Ibu keluarga yang sudah menitipkan anak mereka di sekolah yang saya kerjakan sekarang atau saya mengabdi. Dan menurut saya pembelajaran di abad 21 ini sangat pesat perkembangan dan kemajuan karena dibarengi dengan perkembangan yang begitu cepat mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat sehingga mempengaruhi seluruh lini sektor kehidupan manusia. Ini khususnya berbicara tentang dunia pendidikan, khususnya lagi di SMP 1 Ela Hilir, di mana sekolah saya mengabdi. Saya rasa itu yang ini kontekstual yang kedua. Yang Oke, Pak, itu tadi 1-2 masih kurang bukti-buktinya, Pak. Buktinya, ya misalnya tadi dengan pembelajaran abad 21, misalnya guru menambah bahan pelajaran melalui internet. Pak, gitu. Ya, ada apa tidak? Ada. Juga membaca buku dari sumber lain, ada apa tidak? Itu, Pak. Nah, itu namanya kontekstualisasi. Nah, kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Kekuatan dari ini pendekatan saintifik ini ya. Kekuatannya adalah kita bisa mengenal siswa, memahami siswa dengan lebih pasti. Oke. Kelemahannya kalau menurut saya bahwa karena siswanya begitu banyak, jadi kelemahannya soal waktu. Oke, waktu benar yang tidak terlalu pas untuk kita mengenal satu persatu. Karena di sekolah waktunya hanya 5 jam. Oke. Ya. Udah, bagus. Nomor 1, 30. Yang nomor 2 belum genap jawabannya karena belum ada kontekstualisasinya. Nanti dilengkapi. Yang ketiga, konsep yang ketiga belum dibacakan. Saya udah kirim ini, Pak. Saya udah kirim nih. Ya direvisi lagi kalau belum sempurna, Pak. Nilainya kurang itu. Ya. Itu. Oke. Ini yang ketiga ya, Pak ya. Modul yang ketiga. Oke. KB3. KB4 ada yang sudah selesai? Oke. Pak Maurita? Siap, Pak. Izin, Pak. Saya mencoba meskipun ini belum saya kirim ke LMS. Jadi di KB4 ada 3 konsep yang saya ingin
angkat beserta dengan kontekstualisasinya. Yang pertama terkait dengan strategi pembelajaran abad 21, kemudian tentang hakikat tepak dengan penerapan tepak dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, kalau di strategi pembelajaran abad 21 secara garis besar bahwa guru mengolah tradisi yang kuno, yang lama, mengarah kepada pembelajaran pendekatan yang secara digitalisasi. Dan ini jauh lebih relevan dengan dunia saat ini, di mana para siswa juga lebih cenderung suka, gemar dengan hal-hal yang berbau teknologi, dan kita bisa menyesuaikannya. Kemudian hakikat tepak sendiri ini dikembangkan juga berdasarkan model pembelajaran yang saya mengangkatnya yang dikemukakan oleh Sulman, bagaimana pemahaman konten yang dikuasai guru, pemahaman pedagogi dan teknologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya pemahaman proses dan metode untuk penyelenggaraan pembelajaran jauh lebih efektif dan efisien. Bagaimana dengan penerapan tepak dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik? Ya jelas diharapkan ini bisa terintegrasi dengan baik dan dilakukan dalam bentuk, kebanyakan proses pembelajaran dilakukan melalui media-media digitalisasi secara utuh. Bagaimana kontekstualisasinya di strategi pembelajaran abad 21? Kalau dari sisi kekuatan, yang pertama dalam setiap proses pembelajaran, saya coba mengkolaborasikan pembelajaran yang meninggalkan pembelajaran model lama yang hanya mencoba menjelaskan, kemudian mencatat dan menulis, tetapi bagaimana mengajak peserta didik juga membuat proyek-proyek di setiap akhir tema pembelajaran. Misalnya memanfaatkan media Canva untuk membuat satu penugasan yang biasanya tugas itu dicatat secara manual, ini coba diaplikasikan di dalam bentuk Canva. Kekuatan dan kelemahannya memang meskipun sekolah kami ini adalah sekolah yang berada di kota, tetapi ternyata rata-rata juga siswa ada yang berada dari kampung atau dari daerah, sehingga ketika dipersiapkan untuk pembelajaran yang menggunakan teknologi agak sedikit-sedikit terlambat dan menyesuaikan. Itu di pembelajaran abad 21. Kemudian terkait dengan tepak Pak, yang teknologikal, pedagogikal, konten, dan knowledge ini, memang ini agak-agak berat dan perlu banyak penyesuaian, tetapi dalam hal ini saya juga selalu mencoba dalam proses pembelajaran menggunakan tidak lagi menggunakan buku paket, tetapi dalam setiap aktivitas pembelajaran ya menggunakan media-media pembelajaran yang berteknologi seperti menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan PowerPoint dari Canva, kalau education game juga bisa dari dalam bentuk puzzle atau dalam bentuk quizzes, sehingga membuat ya daya tarik peserta didik juga termotivasi. Dan kelemahannya sih lebih ke kita harus terus mengembangkan diri karena teknologi ini setiap harinya kan berkembang setiap menit Pak, jadi kita harus terus menyesuaikan ada nggak perkembangan terbaru dalam dunia teknologi. Kemudian penerapan tepak sendiri dalam pendidikan agama Katolik, memang harapannya dalam setiap tema ini bisa dilakukan penggunaan media pembelajaran abad 21 berdasarkan teknologi, tetapi juga ada beberapa pengalaman bahwa dalam proses pembelajaran ini ada yang memang harus benar-benar itu disampaikan memang dari apa ya, dari suara kita, jadi tidak harus melulu menggunakan media teknologi. Dan itu yang 3 konsep dan kontekstualisasi yang saya coba kemukakan dan angkat di KB4 itu Pak. Masih kurang itu Pak. Ya, Pak. Kurangnya adalah bagaimana partisipasi peserta didik dalam menanggapi berbagai isu yang dikemukakan dalam proses pembelajaran abad 21, Pak. Itu penting untuk ditekankan. Karena student center gitu, ya. Itu. Jadi kalau seperti itu tadi nilainya baru 85, maka perlu ditambah itu, Pak. Tuh. Izin ya. Pak, tadi tentang isu-isu Pak ya? Ya, menanggapi berbagai isu dalam pembelajaran, sehingga peserta didik memiliki tanggapan yang komprehensif dan luas akan materi pembelajaran yang dibelajarkan pada proses pembelajaran itu sendiri gitu Pak. Itu. Siap Pak. Ya. Oke.
Nah, begitu Bapak Ibu cara kerjanya. Jadi Bapak Ibu bisa menilai apakah konsepnya sudah terkontekstualisasi, kemudian apakah ada kekuatan dan kelemahannya yang dimiliki oleh Bapak Ibu sendiri, bukan oleh lembaga lain. Jadi kontekstualisasi adalah dilihat dari Bapak Ibu sendiri dan sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, tadi Pak Maurita sudah memberikan pemahaman tentang TPACK itu, ya, TPAC itu, TPACK, kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran, tetapi semuanya tergantung pada pelaku, tidak semuanya harus berbasis pada teknologi untuk hal-hal tertentu. Ya, ini tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang lebih utama apa tadi? Tanggapan peserta didik atas berbagai situasi dan kasus yang disampaikan atau masalah yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Ya. Oke, ini yang di KB4. Jadi prinsip yang dipakai dalam kurikulum 2013 itu dipakai juga di dalam kurikulum Merdeka yang semuanya mengarah pada keaktifan peserta didik. Nah, guru merekamnya. Nah, tadi Bu Resti sudah merekam melalui proses penilaiannya. Penilaian autentik assessment adalah mencatat segala aktivitas peserta didik yang ada dalam kelas untuk penilaian yang bersifat apa? Formatif authentic assessment itu. Perbaikan peserta didik. Ya. Kemudian ketika di akhir pembelajaran, guru melakukan asesmen sumatif untuk mengukur apa? Apakah kompetensi yang dibelajarkan itu sudah memadai atau belum untuk kepentingan peserta didik. Diukur gitu di asesmen sumatifnya, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu sudah menyangkut juga bagaimana proses penilaiannya, ya. Sampai ini silakan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu. Ini Pak, karena berkait dengan pengumpulan Pak, mohon kalau ada sampai jam berapa, karena saya belum Pak. Ya sampai malam, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau besok sampai malam, itu namanya mengganggu saya untuk jalan-jalan ke kota naik delman istimewa gitu Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, itu. Jadi kalau proses semuanya kan sebenarnya kan bisa, mengapa itu dikumpulkan setahap demi tahap biar Bapak Ibu tidak berat, maksudnya itu. Karena besok sudah ada tugas lagi kan gitu, yaitu tugas PBL, Problem Based Learning, ya, gitu. Sudah paham ini Pak Musli? Maaf ini suara saya agak terganggu. Tadi malam di Gambir saya minum es krim, jadi apa sampai terbawa di Semarang. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, apa tujuan dari resum dan apa tujuan dari analisis bahan ajar agar Bapak Ibu paham isi dari masing-masing KB gitu. Dengan begitu kan membaca komprehensif secara keseluruhan. Ya, dengan begitu ada komentar-komentarnya gitu. Oh, ternyata ini maksudnya ketika diterapkan seperti ini, kekuatannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Nah, itu menjadi satu bagian dari proses pembelajaran kita. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi. Karena saya lihat baru 12 atau 13 tadi yang mengunggah untuk analisis bahan ajarnya. Ya. Jadi KB1 tadi sudah diwakili oleh Bu Reti, KB2 diwakili oleh Pak Laurensius, ya, itu tadi. Ya, KB1 tadi Pak. Ya, oh ya Pak Musri, KB1 juga, gitu ya. Kemudian KB3 siapa tadi? Loren. KB3 yang
model pembelajaran ya. Ya Pak Yudit. Oh, Pak, ya. KB4. Ya. Oh Pak itu, Pak Loren. Pak Loren ya, KB3 tadi, model pembelajaran ya. Oke. Nah, model pembelajaran kan Bapak Ibu konsepnya bisa aja konsep pembelajaran problem based learning, yaitu pembelajaran yang ini. Nah, itu konsep 1. Konsep 2, pembelajaran project based learning, yaitu yang pembelajaran begini. Yang ketiga adalah pembelajaran holistik yang begini. Nah, kontekstualisasinya problem based learning di pembelajaran agama Katolik di tempat saya, di sekolah saya adalah begini. Kekuatannya ini, kelemahannya ini. Nah, seperti itu. Jadi cukup sederhana sebenarnya tugasnya itu. Ya. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan project based learning untuk agama Katolik? Kalau belum, itu berarti menjadi kelemahannya. Nah, kekuatannya apa? Kekuatannya siswa didorong dan guru didorong untuk aksi nyata dalam proses pembelajaran. Itu dengan project based learning. Itu Bapak Ibu. Karena dengan project itu diharapkan siswa atau peserta didik menghasilkan apa? Produk. Produknya tidak harus yang hard skill, tetapi bisa saja soft skill gitu. Apa itu? Misalnya gagasan, lalu laporan gitu, ya. Kemudian pemahaman yang terstandar itu adalah yang dinamakan dengan hasil dari project gitu. Ini yang membedakan dengan problem based learning. Kalau problem based learning adalah alternatif pemecahan dari berbagai masalah yang dikemukakan gitu. Sedangkan kalau discovery merupakan satu temuan yang sifatnya paparan konsep. Sedangkan inquiry adalah temuan yang digunakan untuk membuktikan hipotesis. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu ketika membelajarkan itu ya dengan sintak-sintaknya itu, ini di KB3, berbagai model pembelajaran. Sedangkan pembelajaran yang futuristik adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai sarana media pembelajaran dan itu terbebaskan dari situasi konvensional dalam belajar. Kapan itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan sarana apa saja. Itu adalah pembelajaran futuristik. Ke depan nanti seperti itu. Ya. Sedangkan pembelajaran yang bersifat holistik adalah pembelajaran yang menyeluruh dengan berbagai sudut pandangnya, gitu, ya, dengan berbagai sudut pandangnya. Misalnya cerita tentang Matius yang naik ke pohon, ya. Nah itu apa maknanya? Kalau secara holistik bisa aja karena orangnya pendek, ya, secara fisik, oke. Tetapi bisa juga secara rohani adalah bahwa kemauan dari siapa tadi? Matius ya. Zakheus, bukan Matius. Zakheus yang sebagai pemungut cukai akan apa? Melakukan pertobatan, nah itu, melakukan pertobatan untuk berbuat baik. Maka dia menghendaki ada penyucian hartanya, nah, macam itu. Ini yang kemudian menjadi proses pembelajaran di dalam konsep-konsep yang seperti itu. Jadi itu pembelajaran yang holistik, ya. Nah, kemudian diwadahi dengan model pembelajaran abad 21 yang 4C, ya, critical thinking. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekarang atau diri kita meniru gayanya Zakheus tadi, gitu, ya. Bisa enggak kita melepaskan dirinya, macam itu, ya. Kalau tidak berarti kita zamannya sudah berubah semakin bagus, tetapi
bisa jadi jiwa kita yang tidak bisa sungguh-sungguh untuk mengabdi pada apa yang dilakukan bagaimana contoh dari Zakius tadi. Ya. Misalnya seperti itu. Ini gambaran yang bisa dilihat dalam proses-proses pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi bagian 1 dan bagian KB3 dan KB4 masih ada hubungannya yang secara langsung. Karena dengan KB3 modelnya, KB4 adalah bagaimana sarana berpikirnya. Maka di sana Bapak Ibu dikenalkan dengan taksonomi, ya, yaitu kata kerja operasional, kan gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini. Saya Pak. Ya, silakan. Saya tadi agak agak kesulitan sehubungan dengan refleksi, Pak. Di refleksi. Secara konsep saya sudah menemukan, kemudian berusaha untuk mengkontekstualisasikan dengan situasi dan keadaan di sekolah. Lalu ada kelemahan, ada kekuatan, kemudian ada kelemahan. Lalu sehubungan dengan refleksi, apakah refleksi itu kesimpulan dari kesimpulan dari kelemahan dan kekuatan itu, lalu kita merefleksikan itu, lalu kita harus buat apa begitu? Apakah dalam refleksi itu harus disertai dengan sebuah tindakan gitu atau rencana begitu? Apakah begitu, Pak? Iya, maksudnya begitu, Pak Rafin. Jadi setelah tahu kekuatannya, kelemahannya, saya mau apa gitu. Nah, gitu ya. Itu di refleksinya, Pak, ya? Direfleksi, Pak. Pak Rafin dari mana nih? SMP mana? SD atau SD mana? Saya SMA Negeri 1 Sayan, Pak, di Kalbar. Oh, SMA Negeri 1 mana? Sayan. Kabupaten? Ya, Sayan, ya. Ikut Kabupaten Melawi, Pak. Oh, Kabupaten Melawi. Melawi. Oke. Keuskupan Sintang. Ya, oh ikutnya Sintang ya? Iya, Pak. Keuskupan Sintang. Oke. Ya. Ya, soalnya saya sudah sampai Sintang itu. Oh, nggak jauh, Pak. Hanya 1,5 jam. Ya. Ke tempat saya. Berkelok-kelok mengikuti sungai yang ada lampinya itu ya. Sungai Kapuas, Pak ya. Ya. Oke. Jadi kontekstualisasi tadi, kemudian direfleksi, kemudian apa yang akan kita lakukan dalam proses-proses langkah berikutnya gitu, Pak. Misalnya, setelah Pak Rafin melakukan satu proses kontekstualisasi, misalnya tadi pembelajaran, nah di pembelajaran saya belum pernah melakukan project based learning misalnya, padahal secara konsep project based learning sangat baik. Nah, kelemahannya adalah karena saya belum pernah mempraktikkan, maka tidak tahu hasil yang diharapkan dari peserta didik. Ini kan merupakan satu proses yang kelemahan. Nah, rencana tindak lanjutnya dari refleksi ini tadi, maka memungkinkan saya belajar lagi untuk merancang pembelajaran project based learning di kelas saya untuk materi apa. Bisa begitu, Pak. Ya, oke. Itu Pak Rafin. Ya. Terima kasih. Agak tercerahkan saya karena tadi saya masih bingung begitu. Jujur saya baru masuk ke KB3, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu boleh merevisi yang belum diunggah atau bisa juga yang sudah diunggah tapi ternyata salah konsep, ya boleh-boleh aja direvisi ya, untuk memperoleh hasil yang terbaik. Gitu ya. Itu Bapak Ibu. Ya, ini untuk proses-proses yang tugas kedua. Ya.
Nah, tugas yang ketiga, ini tugas 2 sudah ada sudah selesai atau masih ada pertanyaan lagi ini Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan? Pak Umbo, silakan bertanya Pak Umbo. Ini Pak Resti mau tanya Pak. Silakan. Mau tanya soal resum. Minta maaf resum agak telat tadi. Anda baru sampai pagi tadi. Untuk resum 34 karena saya sudah kerjakan dari tadi malam pakai Canva yang resum 34, tahu-tahu resum 3-nya sampai 1000 lebih kilobytes. Oh, gitu. Itu sampai 1 jam lebih dikompres dengan bermacam cara. Pun Caranya gampang, Bu. hanya mati 660. Enggak gitu. Masukkan Ibu ke Google Drive Ibu, kemudian yang diunggah alamat Google Drive-nya, kemudian jangan di-restrict gitu aja. Ya. Ulangi tadi, Pak. Bahannya dimasukkan ke Google Drive, kemudian alamat Google Drive-nya yang di-copy di lembar tugas, kemudian tetapi Google Drive-nya jangan di-restrict, di perintah yang dapat dibuka untuk umum, gitu ya. Open public maksudnya. Ya, open public gitu, open public. Jadi Resti lama gara-gara itu Pak, dua-duanya. Ya, gitu. Dua-dua KB3, KB4. Ada jalan keluarnya gitu. Ya. Ya tadi mau telepon tapi takut Pak telepon Bapak mau tanya. Jangan telepon, karena saya sehari ini ngajar penuh. Oh iya Pak. Kalau telepon nanti tidak diangkat saya. Kalau ditelepon, ya. Itu ditanyakan aja di grup. Di grup ditulis, saya tidak bisa unggah kilobyte-nya terlalu besar. Nah gitu, nanti kan ada jawaban dari teman atau dari siapa saja. Buat Google Drive itu, ya macam itu. Itu sudah saya ganti lagi Pak, ketik lagi akhirnya. Pakai PowerPoint itu. lagi. Akhirnya. 34-nya buat ulang lagi, udah sampai pagi tadi. Hanya tinggal tambah teknologi sedikit kok gitu. Jadi ini kan Mbak Wei sedang dilatih teknologinya juga dengan pembelajaran seperti ini gitu Bu. Ya. Oke. Iya Pak. Ada lagi? Nah, terus untuk yang analisa KB1 tadi saya mau ganti kan sempat mau edit. Mau edit kok munculnya itu di bawah tuh harus dihapus kayak Pak ya? Iya, saya enggak tahu kalau di mahasiswa. Kalau perintahnya dihapus ya hapus saja gitu. Bukan gitu, yang bagian atas tuh nggak mau terhapus-hapus Pak. Jadi bagian bawah yang komentar tuh. Jadi saya nggak ngerti, mungkin teman-teman mungkin ada yang pernah mengalami mungkin. Mungkin Ibu melihat itu yang punya dosen, ada yang punya mahasiswanya sebelah bawah. Yang sebelah atas itu punya dosen itu. Enggak, punya saya tadi itu yang udah dikirim. Lalu itu sedang edit, tapi barang tuh kok muncul lagi, padahal saya mau. Iya, memang gitu dia. Memang muncul gitu dia. Itu punya dosen. Oh, berarti itu tempel gitu? Ya, tempel di bawahnya. Oh ya Pak, terima kasih. Tinggal tempel. Tinggal tempel menempel jadi ada. Oke. Bapak Ibu, oke. Ada lagi? Nah, oke. KB tugas 2 sudah selesai ya. Ini tidak ada pertanyaan lagi. Jadi tugasnya untuk tugas 1, tugas 2 adalah membimbing Bapak Ibu untuk memahami isi modul. Apakah sudah paham semuanya? Isinya berbagai model pembelajarannya dengan berbagai sintaknya, kekuatannya dan kelemahannya. Kemudian juga menyangkut pembelajaran abad 21, ciri-cirinya dan perkembangannya. Lalu TPACK tadi, ya.
Itu semuanya ada di KB 4 gitu. Nah, besok hari Sabtu jam 2 Bapak Ibu sudah bisa tes formatif, kemudian jam 3 bisa tes akhir modul sepanjang semua tugas sudah dikumpulkan ya, itu. Kemudian kita mungkin Vikonya jam 12 ya, jam 12 saja, untuk mengecek apakah semua tugas sudah selesai atau belum. Ya. Nah, untuk PBL, Problem Based Learning, apakah Bapak Ibu sudah membuka LMS? Nah, kalau sudah membuka LMS, sudah saya berikan contoh cara mengerjakannya, yaitu tema 1, 2, 3 ya. Sudah membuka LMS? Sudah? Belum Bapak. Nah, dicoba Belum dibuka. Pak, belum. Coba dibuka, yang ada hijau-hijaunya itu adalah contoh. Ya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengerjakannya seperti itu atau belum? Nah, kalau belum berarti tema 1 perlu direvisi, tema 2 perlu direvisi, tema 3 ditambahkan. Ya. Ini untuk tugas yang ketiga, PBL. Ya. Sudah ada yang membuka, ketemu hijau-hijaunya? Sudah Pak, sudah Pak. Ketemu Pak. Sudah? Ya Pak. Nah, Ketemu. kalau sudah dibaca, dipelajari, cara mengerjakannya seperti itu. Ya. Kalimatnya tentu boleh yang lain, tetapi paling tidak adalah Bapak Ibu mengarah pada apa itu yang dinamakan dengan problem based learning, itu adalah yaitu Bapak Ibu harus menemukan gap analitiknya. Masalah apa yang sebenarnya menjadi persoalan yang kemudian direview oleh berbagai macam pandangan, baik literatur review maupun dari hasil wawancara. Nah, itulah yang kemudian Bapak Ibu simpulkan di tema 2. Nah, tema 2 dilanjutkan di tema 3, diperdalam lagi, mungkin ada tambahan-tambahan referensi lain yang memungkinkan Bapak Ibu menemukan jawaban-jawabannya atau masalahnya lebih tajam lagi. Nah, itu dari tema 1, tema 2 itu masih beberapa masalah. Di tema 3 harus muncul hanya 1 masalah pembelajaran. Ya. Harus ada hanya 1 masalah. Nah, masalah itu mengapa seperti itu ya, di sekolah Bapak Ibu. Kemudian apa yang menjadi dasar pemikirannya atau latar belakangnya. Ya. Nah, dari situlah kemudian besok di tema yang keempat, Bapak Ibu merumuskan rencana aksinya apa, obatnya apa. Ya, jadi di tema 3 Bapak Ibu menemukan penyakit utamanya apa, itu Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran. Jadi di tema 1 itu adalah berbagai macam penyakit. Nah, kemudian di tema 2 adalah berbagai macam penyakit dan penjelasannya. Tema 3 sudah mengarah pada 1 penyakit utama yang akan diperbaiki pembelajarannya. Itu untuk tugas 3. Ya. Dikerjakan, yang sudah selesai bisa langsung kerja. Yang belum selesai berarti silakan menggunakan ritmenya masing-masing. Ya. Nah, kemudian ditunggu unggahannya sampai malam besok, enggak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu harus kerjakan tes formatif dan tes akhir modul. Sedangkan nanti kalau ada nilai keseluruhannya yang merah, itu nanti akan saya kabari lewat WA Group untuk remedial. Gitu. Ya. Begitu Bapak Ibu, prosedurnya besok. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu selesai dengan cepat besok, maka bisa bersama-sama dengan saya naik delman istimewa ke kota, gitu ya. Malam minggu gitu. Bapak Ibu. Ya, gitu. Kami nggak punya delman, Pak. Ya, di Sintang tidak ada delman, ada atau ya di Sintang? Nggak ada rakit ya, ada Pak. Ya, lanting ya adanya ya. Lanting Pak, lanting. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu untuk tugas 3. Ada Pak, tanya. Bu Cornelia. Iya, terima kasih Pak. Di sini yang saya mau tanyakan yaitu apakah kita menyertai referensinya itu ditulis dan ditanggapi? Menjadi rujukan kan bisa aja begini. Masalah saya adalah di sekolah adalah ini. Dan itu juga dikemukakan oleh ini dalam artikel ini kan misalnya begitu. Itu yang nanti dituliskan dalam daftar pusaka. Tetapi masalah itu ditolak oleh pendapat ini dalam artikel ini. Kok bisa begitu? Saling tantang jawab, kemudian ibu akan berpihak pada yang mana gitu. Ketika ada dua pendapat yang berbeda. Aku harus disimpulkan gitu Bu Cornelia. Ya. Berarti referensinya boleh lebih dari 1 ya Pak? Oh iya, minimal 3. Kemarin berapa referensinya? Kemarin 1 itu 5. kurang. Kalau 5 baik, 10 lebih baik. Ya. Kan saya selalu bilang, semakin banyak berarti semakin baik. Tapi semakin capek. Ya, gitu ya. Terima kasih Pak. Nggak capek sih wong belajar kok. Hanya membaca aja gitu. Begitu Bu Cornelia. Oke. Ya Pak, makasih. Pak Morita? Ya, izin Pak, tapi sudah hal yang sama juga disampaikan sama Bu Cornelia Nina tadi. Tapi sudah terjawab. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Kalau referensinya 1 itu namanya bukan referensi, itu namanya ada pendapat lain gitu ya. Jadi harus lebih dari 1 gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengambil contoh-contoh sesuai dengan tema Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tuliskan gitu. Ya. Ini contohnya nih. Saya berikan contoh. Ya. Misalnya ini. Permasalahannya adalah misalnya peserta didik kesulitan dalam bertanya. Nah, ini ada contoh artikelnya. Nah, pendapat itu dibenarkan juga oleh Muanisa, ya, itu Muanisa, ya. Ini dimuat di mana nih? Dimuat di nanti cari jurnalnya gitu, ya. Kalau enggak diunggah di mana gitu, ya. Ini. Nah, yang dinyatakan bahwa dalam pembelajaran IPS juga apa misalnya gitu. Nah, ini misalnya seperti itu. Ini contoh atau tarik simpulannya ini dikutip boleh gitu ya. Ini ya. Datanya misalnya bisa begitu. Begitu Bapak Ibu misalnya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang lainnya misalnya berkaitan dengan hasil belajar misalnya. Hasil pembelajaran agama Katolik rendah. Nah, ternyata pembelajaran agama Katolik juga diakui oleh guru-guru yang lainnya juga nih. Ada berbagai macam penyebab rendahnya hasil belajar, nah, sebagaimana dalam penelitian Aisyah gitu kan. Ini yang nama depan ini aja yang ditulis. Aisyah ya. Ini tahun 2017 gitu kan. Nah, ini nanti
Ini menjadi alamat jurnal di daftar pustakanya yang menyatakan bahwa apa ini faktor yang menyebabkan memenuhi hasil belajar adalah faktor internal yang berupa pahaja dan faktor psikologis berupa pahaja dan faktor eksternal berupa pahaja macam itu. Nah, ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu. Caranya seperti itu. Cornel dan Bapak Ibu yang lainnya, ya, Pak Murita. Seperti itu, ya. Jadi pembaca yang baik adalah penulis yang baik. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu sedang menjadi latihan menjadi penulis yang baik. Jangan hanya penulis WA dan pentransfer WA gitu. Belum dibaca sudah dikirim ke orang lain. Kalau itu isinya nasihat baik, biasanya saya tuliskan, apakah Ibu sudah menjalankannya? Saya balik bertanya begitu. Kalau belum, jangan dikirim ke saya. Gitu. Gitu. Ya. Jadi lakukan dulu, baru dikirim ke orang lain. Wong dirinya belum membuktikan kok sudah dikirim ke orang lain. Ya. Oke. Begitu Pak Morita, Bu Cornel, Bapak Ibu yang lain. Ya. Oke. Ya, jadi besok rencananya seperti itu. Yang belum selesai, silakan lanjutkan ya. Jangan lupa bahagia dan tersenyum ya. Halo Bapak Ibu. Siap Pak, siap. Pak Laurentius ada pertanyaan ini. Kemarin agak tegang Pak kemarin. Ya, saya mau bertanya. Oh iya, sekali waktu dengan pertanyaan yang dibordir gitu aja. Silakan Pak. Untuk tugas PDL ini di modul pertama kami kan diminta untuk membuat identifikasi masalah. Artinya menentukan masalah kan? Ya. Nah, itu udah kami lakukan. Kemudian di tema yang kedua itu ekspor penyebab masalah. Ya. Itu melalui hasil wawancara dari rekan sejawat, kepala sekolah, siswa, pengawas, dan seterusnya. Sama referensi. Iya, sama referensi. Kemudian di modul ketiga ini analisis penentu penyebab masalah. Ya. Artinya kalau kayak punya saya kan memang dari awal hanya satu aja masalahnya tuh. Nah, itu yang jadi masalah Pak. Karena Bapak hanya satu masalah. Mestinya sejak makanya perlu ditambah masalahnya itu identifikasinya belum mengidentifikasi itu ya. Nah, ditambah kemudian berarti tema 1 tema 2-nya kurang Pak, ditambah sedikit itu ya. Nih, nanti dikerucutkan di tema 3 gitu ya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, di tema 3 itu setelah menentukan masalah, tadi saya agak lupa juga mendengarkan agak kacau juga di sinyalnya. Suaranya agak ini. Artinya setelah kita menentukan tema penyebabnya itu, misalnya ini anak ini sakit perut, penyebabnya karena dia minum air kotor misalnya, air dingin, dan seterusnya. Nah, apa kita hanya menentukan tema seperti itu atau dilengkapi dengan apa lagi? Yang di aksi nyata besok, jangan dijawab sekarang. Bapak Ibu perhatikan yang sudah membuka LMS tema 3, kolom 3, bacakan yang saya tulis hijau itu. Di situ apa isinya? Ya Pak. Salah satu membacakan. Pak Murita, tolong. Ya, masalah utama yang akan diselesaikan dalam masa pembelajaran adalah masalah titik-titik. Hal tersebut dikarenakan oleh titik-titik ada beberapa alasan lain yang menyertainya dengan pendalaman referensi sebagaimana dikemukakan oleh titik-titik dan juga ditanggapi oleh titik-titik. Ya, kesimpulannya titik-titik gitu aja. Nah, kesimpulan masalahnya ya. Itu Pak. Ya.
Sudah ada contohnya kok, sudah. Saya tahu Bapak Ibu biasanya sulit membuat kalimat, maka saya buatkan gitu loh. Itu Bapak Ibu. Ya. Oke. Oye, Oce. Oke Pak, siap. Ya, Siap oke. Pak. Oke, Ya. terima kasih. Kalau sudah berarti selamat sore. Berkat dalam semuanya, silakan tetap bergembira dan berbahagia, sehat, semangat untuk belajar gitu. Sampai ketemu besok siang ya. Siap Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Kan mana Adil Catalinonya? Hari ini kan nggak mau.